Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Firman Ardiansyah dengan NIM akhir 029 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beserta mempraktekkan dari simulasi dari ISIEDA gitu, yaitu membuat dari PCB itu sendiri gitu, dari membuat desain hingga memesannya. Pertama dari definisinya terlebih dahulu, di mana PCB ini adalah sebuah komponen elektronika atau alat yang digunakan untuk menghubungkan gitu dari komponen satu dengan komponen lain gitu. Di mana nanti melalui jalur dan melalui pad dan kemudian dihubungkan gitu. Terus fungsi lain dari PCB selain itu juga dia meringkas gitu dari wiring elektronika gitu atau elektronik gitu. Dimana yang awalnya sedikit kompleks gitu dengan menggunakan PCB ini menjadi simpel gitu. Oke, selanjutnya ada perbedaan dari single layer, double layer, dan multi layer. Di mana perbedaannya ini single layer ini biasanya menggunakan jalur top atau bottom gitu. Biasanya bisa bisa kedua-duanya gitu. Kemudian kalau double layer ini dia sebuah PCB yang menggunakan dua jalur gitu, di mana di atas juga bisa dibuat jalur, di bawah juga dibuat jalur gitu. Kemudian kalau multi layer ini sebuah PCB yang sudah kompleks gitu, biasanya lebih dari eh, 3, 4 dan sebagainya ini bisa disebut dengan multi layer gitu. Jadi untuk komponen-komponen elektronik yang membutuhkan eh, komponen elektronika yang kompleks. Kemudian material R4 itu apa sih sebenarnya? Material R4 ini sebuah apa ya material yang digunakan untuk mencetak dari PCB itu sendiri, di mana eh, jenisnya ini fiber, ya ini biasanya digunakan untuk dari pencetakan dari PCB gitu kan. Selain itu, selain dari fiber juga ada namanya Pertinax gitu, di mana Pertinax ini bisa juga digunakan untuk dari pencetakan dari PCB, namun biasanya Pertinax ini digunakan untuk coba-coba gitu. Nah, FR4 ini biasanya digunakan untuk desain-desain yang sudah fix gitu. Kemudian ketebalan kopar, perbedaan satu oz dan dua oz ini pengaruh kapasitas arus, di mana ini merupakan tebal dari tembaganya, gitu kan. Eee, Pengaruhnya terhadap arus itu ketika memang kita membutuhkan arus yang kuat gitu. Misal menggunakan arus yang AC, nah ini biasanya menggunakan dari ketebalan yang cukup tebal gitu dari tembaganya, supaya dari jalurnya tidak mudah putus gitu. Jika menggunakan komponen elektronika yang kecil-kecil, nah ini biasanya cukup menggunakan ketebalan yang tidak terlalu tebal atau 1 oz biasanya. Nah, kemudian di dalam PCB itu ada dua, di mana ada skematik dan layout PCB-nya gitu. Di mana skematik ini merupakan dari rangkaian dari elektronika yang nantinya kita susun. Kemudian dari PCB-nya ini, layout PCB-nya ini merupakan jalur gitu, jalur atau komponen elektronik yang nantinya akan disusun. Oke, mungkin kita masuk ke tambahan ini, di mana ini adalah materi dari PCB-nya, di mana ini yang pertama ini ada seal screen atau dari screen dari si PCB-nya, kemudian solder mask. Nah ini perlindungan untuk solder. Nah ini ada copper, substrate, copper bottom, dan solder mask kembali gitu kan. Ini struktur dari PCB-nya. Kemudian kenapa sih menggunakan isi header gitu kan? Kenapa tidak menggunakan Eagle, KiCad, Multi dan lain sebagainya? Nah, karena di isi header ini dia sudah terhubung gitu, sudah terintegrasi, entah itu dengan distributor dari komponennya yaitu LCSC gitu kan, dan juga terhubung dengan JLC PCB gitu, di mana dia manufaktur atau produksi dari PCB-nya itu sendiri gitu kan. Jadi ketika kita menggunakan isi header, kita bisa langsung gitu memesan langsung di JLC-nya karena memang di sini udah terintegrasi gitu, berbeda dengan yang lain gitu. Nah, terus peta jalan dari desain roadmap-nya ini, yang pertama kita harus mengetahui itu fungsi dan dimensi dari PCB-nya. Kemudian kita menggunakan membuat dari skematik, yaitu rangkaian dari elektronikanya. Kemudian membuat dari layout PCB-nya atau jalurnya. Terus kemudian ada validasi DRC atau 3D check, di mana ini digunakan untuk cek dari jalurnya, apakah ada yang error atau ada yang belum nyambung dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada Gerber dan order, di mana di sini diekspor lah dari file
desainnya ke Gerber, kemudian bisa diorderkan. Oke, di sini sudah masuk di langkah-langkahnya. Mari kita ke isi ID-nya. Oke, di sini terdapat dua metode ya, di mana bisa menggunakan dari eh, isi ID secara online dan isi ID secara offline gitu. Namun di sini saya belum mendownloadnya, maka supaya dapat mempersingkat waktu, kita menggunakan yang online saja. Mana kita membuat project terlebih dahulu, modul satu misal. Oh, sudah ada, sudah saya buat. Gimana? Nah, ini. Oke, kita sudah masuk ke skematiknya. Di sini saya sudah berencana. Di sini kan projectnya ini membuat dari line follower gitu, di mana ada yang digunakan, ada dua PCB yang dibutuhkan, yaitu PCB line buat line followernya, kemudian ada PCB mainnya. Namun di sini karena di sini kita apa ya, memenuhi tugas gitu untuk modul satu, maka kita membuat yang sederhana supaya tidak memakan waktu gitu. Nah, oke, di sini kita butuh beberapa komponen. Mungkin di sini saya akan membuat komponen yang cukup sederhana gitu, yaitu dari LED gitu, LED dengan menggunakan PCB gitu. Oke, pertama kita butuh resistor. Oke, mungkin satu nanti di copy dulu, di copy aja. Terus kita butuh dari LED. Terus ada lagi supply. Nah, ini supply-nya. Oke. Terus kemudian kita butuh ground. Supaya bisa nge-ground, kita ini, kita rotate. Oh, oke, sorry teman-teman, di sini saya karena tidak ada mouse jadi cukup sulit ya untuk nge-zoom ya. Nah, mungkin seperti ini. Ya, itu sebentar. Terus ini juga kita rotate. Nah, kita bikin tiga supaya terlihat. Nah, kita copy paste saja. Kita cekat. Oke, set. Nah, selanjutnya ini komponen-komponen yang dibutuhkan gitu dari pembuatan dari percobaan LED menggunakan DC gitu kan. Nah, terus selanjutnya setelah kita memasukkan, oh ya, sorry, ini saya lupa menjelaskan. Di sini terdapat banyak banyak fitur gitu dari oke mungkin setelah ini aja. Setelah ini kita coba apa namanya rangkai terlebih dahulu. Ini namanya wire. Nah, ini wire kita coba sambungkan gitu, sambungkan dari masing-masing ininya kabelnya. Oke, oke, kurang lebih rangkainya seperti ini. Oke, sorry, terlewat tadi awalnya kita harus menjelaskan terlebih dahulu dari fitur-fiturnya. Mungkin di sini aku coba mention ya, di mana di sini dari Shada ini cukup lengkap, di mana fitur-fitur yang disediakan juga sudah lengkap gitu, sudah memenuhi dari kebutuhan gitu. Di mana ini ada beberapa menu, di mana ini ada file, terus edit, view, place,
desain, layoutnya, apakah kita buat grup, terus toolsnya. Nah, ini nantinya yang kita akan coba buat yaitu kita coba membuat dari BOM atau bill of material atau kebutuhan-kebutuhan dari komponen gitu. Nah, ini nanti akhirnya ada di sini. Oke, terus di sini juga selain itu tadi kan kita masih di project design kan. Nah, terus kita pakai library yang umum dan juga bisa juga kita menggunakan dari library yang nah di sini nih. Nah, ini di sini kalau di sini cukup lengkap gitu. Cuman karena kan di sini kumpulan dari komponen-komponennya kan. Sedangkan kalau di sini tuh kita menggunakan komponen-komponen yang umum ya gitu. Nah, terus Terus juga setelah kita selesai gitu dengan desainnya kita, maka kita bisa apa ya membuat dari si 3D-nya gitu atau jalurnya gitu. Nah, gimana? Kita save dulu. Nah, kita sudah save, maka kita bisa membuat dari skematik jalurnya gitu atau kita merangkai lah dari jalurnya. Oke, teman-teman ini cukup delay loading terlebih dahulu. Nah, ini belum terlihat. Oh, sorry. Kita kurangkan saja. Nah, kita apply dari komponen-komponen yang sudah kita gunakan. Nah, sudah fix. Nah, sekarang kita bisa eh rangkai. Nah, ini dari komponen-komponen yang kita gunakan gitu. Nah, sekarang ini kan sudah terhubung satu sama lain gitu, dimana ini dari hasil skematik gitu, karena kita sudah menghubungkannya kan tadi kan. Nah, makanya sekarang selanjutnya kita bisa apa ya, menghubungkan kembali gitu di jalurnya. Kita bisa membuat jalurnya di sini. Dimana kita coba rapikan terlebih dahulu eh, dari komponen-komponennya. Kita cocok. Oh sorry, kita coba rotate. Rotate itu ada di bagian, coba bisa pisahkan terlebih dahulu biar terlihat lah. Oke, terus kita geser. Hmm, Oke, mungkin saran saja gitu, jika memang mendesain dari PCB itu menggunakan dari mouse gitu, karena cukup cukup sulit ya. Sini karena saya tidak menggunakan mouse, jadi cukup sulit. Oke, kita coba rotate, tapi kita ada di sini. Oke, 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 oke. Itu, kalau kalinya kita kecilin jadi 1000 saja. Apakah sama seperti oke, terus, ketemu resepnya. Oh, flip. Rotate, rotate, tag. Nah, mantap. Terus juga ini juga di rotate, rotate left, ini sama juga. Oke, mantap. Ini cukup jelas, jelas ya teman-teman. Ini kita rapikan terlebih dahulu biar nanti jalurnya hasilnya oke juga. Oke, selanjutnya kita hubungkan gitu atau kita wire gitu. Di sini
kita hubungkan menggunakan, nah kita routing gitu atau kita buat dari jalurnya gitu. Nah, ini kan kita coba klik. Nah, ini kan dia udah ada panduannya kan. Kita tinggal mengikutinya. Nah, pada pembuatan dari jalur ini juga ada ketentuannya gitu. Ada aturannya gitu yang harus dipenuhi gitu kan. Oke, nah ini contohnya, salah satunya contohnya seperti ini. Nah, untuk komponen-komponen yang kecil kita bisa menggunakan dari wire yang kecil juga gitu. Karena ini akan menghambat arus gitu atau menghambat gitu. Kalau misal kita menggunakan dari tegangan yang kecil, tapi kita menggunakan wire yang tebal gitu. Nah, ini akan mengganggu. Terus kita lanjutkan, kita selesaikan. Nah, terus kita teruskan. Nah, ini biasanya idealnya ini 45 derajat gitu untuk dari routingnya. Nah, ya tidak boleh. Nah, ini tidak disarankan ya teman-teman. Ini hal yang salah gitu. Salah. Jadi tidak boleh dia membentuk 90 derajat gitu kan. Karena itu akan mengganggu gitu dari elektron yang mengalir. Makanya biasanya dibuat dibelok-belokkan menjadi 45 derajat. Oke, kita routing yang lain juga. Ya, sorry, ini agak nge-lag. Oke, ini udah tersambung semua ya teman-teman. Ini kita menggunakan top layer gitu kan. Kita bisa juga menggunakan dari bottom layer. Nah, ini biasanya tinggal diganti aja. Oke, sekarang kalau udah, ini kan udah, terus kita bisa melihat gitu, apakah dari hasilnya ini udah sesuai atau belum gitu. Nah, ini kita coba save juga, save, terus, nah, selanjutnya kita bisa lihat 2D-nya gitu, atau hasil dari 2D-nya, dari jalur yang telah kita buat. Kita coba lihat jalurnya, seperti apa, dari PCB nanti yang akan dicetak gitu kan. Nah, ini hasil dari 2D-nya ini kurang lebih seperti ini. Control mata sini teman-teman. Kita bisa lihat, coba lihat 3D-nya. Kalau 3D ini, kalau 2D ini lihat ke jalurnya. Nah, kalau 3D ini biasanya sudah terinclude dari komponen juga. Kita bisa melihat dari komponennya. Nah, ini kan sudah terlihat jelas kan. Terlihat jelas kan ini kan. Nah, ini nanti hasilnya kalau misal dicetak, PCB-nya ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini dari bawahnya. Nah, tadi karena kita menggunakan top, jadi di atas gitu. Kalau kita menggunakan bottom ya di bawah. Oke, mungkin itu. Terus kita bakal coba cek di mana kita ada fitur namanya DRC ini. Dia ini yang nantinya akan ngecek gitu kan, cek DRC ini. Nah, dia ini mengecek dari jalurnya gitu. Apakah ada jalur yang belum nyambung atau jalur yang tidak sesuai, misal tadi 90 derajat. Nah, ini dia dicek di sini. Nah, karena di sini nggak ada error, maka kita bisa lanjutkan gitu. Kita berarti di sini aman gitu, atau jalurnya sudah memenuhi dari standar. Nah, sudah terlihat. Selanjutnya kita bakal coba ke ekspor ke BOOM. Nah, di mana BOOM atau Bill of Material ini dari komponen-komponen yang digunakan gitu. Nah, misal dari tadi resistor, terus LED-nya berapa. Nah, kita bakal ekspor BOOM-nya ini seperti apa. Kita lihat hasil dari BOOM-nya. Ntar loading. Nah, ini kurang lebih
Ini kurang lebih apa ya, komponen-komponen yang digunakan gitu dalam rangkaian kita gitu. Dimana menggunakan DC005 atau sebagai inputan dari DC 5 volt, kemudian ada LED. Nah, ini kita butuh tiga, kuantitinya tiga, terus ada tiga juga dengan apa ini resistansi 1000 ohm. Nah, ini R123. Nah, kurang lebih ibaratnya ini list komponen yang kita gunakan gitu. Oke, mungkin dari boom cukup. Terus selanjutnya kita bakal ekspor ke eh, Gerber. Gerber. Nah, di mana Gerber ini merupakan sebuah apa ya, file gitu. File dari PCB yang nanti akan dicetak gitu. Nah, atau diorder gitu kan. Nah, di mana dia harus dikonvert terlebih dahulu ibaratnya, dikonvert ke Gerber. Ketika sudah nanti bisa dicetak itu. Kalau file aslinya, file langsung asli seperti ini tidak bisa. Jadi harus dikonvert terlebih dahulu ya. Nah, ini hasilnya sudah digerber ya. Jadi nanti kalau misal dicetak, yang dikirimkan ini file gerbernya. Kemudian selanjutnya ada pick and place. Nah, ini juga kita download gitu. Supaya ketika misal dibutuhkan dari filenya, maka kita sudah ada gitu tanpa membukanya kembali gitu. Coba kita buka apakah isinya seperti apa. Nah, ini kurang lebih seperti lebih detailnya lah. Dia lebih detail kan tadi kan secara singkatnya. Nah, ini lebih detailnya dari apa spesifikasinya. Nah, ini lebih detailnya itu seperti ini. Oke, mungkin yang belum saya jelaskan. Terus kita coba ke ini. Kita coba cetak ya teman-teman. Ke langsung ke GLC-nya. Bentar ini. Nah, ini order. Ini cukup nge-lag. Nah, kita order PCB-nya. Coba. Oke, 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 mantap. Oke. Jadi keunggulan dari GLC PCB ini dia bisa langsung terhubung gitu ke eh, websitenya dari GLC gitu. Jadi kita nggak perlu harus datang ke websitenya terlebih dahulu buka website. Tapi dari desain itu kita bisa langsung cetak gitu. Ketika kita misal udah yakin, ya udah kita langsung bisa cetak gitu. Nah, kita coba ini udah masuk, kita login di GLC. Ini GLC-nya ya. Dan ini tampilannya, kita accept. Nah, ketika kita misal langsung order nih, kita nggak perlu milih Gerbernya gitu. Karena tadi udah langsung dikonvert dari Gerbernya gitu. Nah, ini udah langsung otomatis upload ke websitenya. Nah, kurang lebih dia seperti ini gambarnya. Nah, buatnya seperti ini. Nah, ini base materialnya bisa kita ganti apakah kita mau flag, apa atau aluminium atau copper. Nah, ini copper atau yang biasa. Nah, ini atau Roger. Nah, ini banyak lah jenisnya lah. Terus, nah ini layarnya bisa digunakan, bisa disesuaikan gitu. Karena kan di sini kita sederhana gitu kan. Kita cukup pakai satu layar saja gitu kan. Cukup pakai satu layar saja. Kalau misal cukup kompleks dan membutuhkan, misal ini jalurnya bertabrakan gitu, maka kita bisa menggunakan double layar gitu. Atau dua layar lah. Terus, atau kita misal cukup kompleks lagi bisa menggunakan dari 4 layar. Nah, misal ini kan terlalu mepet ya teman-teman dengan jalurnya, maka kita bisa besarkan gitu dari dimensinya gitu supaya nggak 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 mepet lah dengan jalur lah. Karena ini nanti akan pengaruh gitu. Nah, ini nanti bisa kita edit ininya. Dan ini nah ini PCB quantity-nya minimal all order itu dari satu desain itu 5 ya. Nah, ini produk tipenya, terus ini ada desain. Nah, ini ada format delivery-nya single PCB. Terus ada ketebalannya, ketebalan dari PCB-nya. Nah, ini bisa custom ya teman-teman, bisa dari warnanya, nggak cuman merah. Misal kita coba ganti blue. Nah, ini kalau biru seperti ini, misal kita ganti putih.
Nah, ini seperti ini. Jadi bisa disesuaikan ya, sesuai dari keinginan. Seal screen-nya hanya black, cuman warna hitam doang. Terus ini ada material tipenya K4. Nah, ini counter komponen karena ini cukup sederhana ya. Jadi langsung ini, cuman pilihannya cuma satu os karena kecil. Terus ini ada via covering, confirm production file, terus ada electrical trace dan sebagainya. Nah, terus kalau semisal sudah, nah ini juga sudah terlihat ini harganya ini. Nah, ini harganya sudah terlihat juga dari warna-warnanya. Nah, ini ada pemilihan dari, nah kalau semisal bisa kita save, terus kita order. Nah, mungkin itu sih. Mungkin itu penjelasan saya mengenai dari Iseda, mulai dari awal dari desain, penentuan dari komponen yang digunakan, terus sampai pemesanan. Mungkin cukup penjelasan saya mengenai dari Iseda dan desain PCB. Kurang lebihnya mohon maaf saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.